tahu bahwa panitia sudah menyiapkan kameramen khusus tadi yang mulai bergerak dengan gambar-gambar hanyalah kameramen yang sudah disiapkan Ayo dulu. Dipilih Tuhan untuk melayaninya di Pulau Sumba. Ia telah rela mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Kesediaan Romo Sylvester Hermanus PAPR untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani tanganku digenggamnya. Moto ini secara pribadi mengingatkan Romo Venus.
mabe kaeazidoa Kristus damora lazadia jao tautua kita wilesa vidia jao vidi bau misa peke jao voana iu miu damoriviu deva daba iu miu dangasi roba deva sibamora miu ngasi kobe deva siba soe de imam damode miu ngasi peka ngasi vali sango deva vide kesavali vidai vai. Marilah kita hening sejenak, kita menyesali segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, seraya kita memohon ampun daripadanya. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya Engkau menunjuk, Engkau memilih di antara umat manusia hamba-Mu untuk mempersembahkan kurban suci, sebagaimana Melkisedek imam-Mu. Sertailah diriku dan semua para pelayan kudus dalam menjalani tugas dan pelayanan sebagai imam. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Memanggil dan kita mendengar serta mengikutinya sesuai dengan panggilan hidup tiap orang untuk melayani Dia
dalam berbagai cara demi membawa kebaikan bagi sesama manusia. Ia mengutus kita dengan jaminan dan mandat seperti yang telah disabdakannya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Marilah kita membuka. Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Nyaku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau Allahku, kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Pastor Paroki Keluarga Kudus Nazaret Were, dan bapak-bapak pastor pembantu yang saya hormati dan kasihi, rekan-rekan imam, para suster, bapak wakil bupati dan ibu, dan jajaran yang hadir, anggota DPR Kabupaten Ngada, singkatnya kita sekalian yang berbahagia, jubilaris kita Romo Venus Silvester, dulu ada nama lagi satu Torres, Uskutus sudah larang jam pakai itu. Torres ada satu pemain bola yang selalu kena kartu merah.
dan Romorio, teman angkatannya, dan yang berbahagia keluarga Bapak Kristoforus. Dan saya ajak Bapak Ibu sekalian kita hening sejenak untuk dua pribadi yang amat penting bagi Romo Silvester, yaitu Mama Anastasia dan kakaknya Francisca. Tangannya tetap denganku, bahkan lenganku digenggamnya. Ketika si Silvester masih frater, berkat didikan Bapak Kristoforus dan Mama Anastasia, anaknya terkenal sopan, baik, lincah, apalagi tubuh pendek ini cepat siksa, ya. Saya suruh dia kalau melakukan satu kegiatan, pikir saya 1 jam, setengah jam udah pulang. Terhadap saya sebagai pastor pembimbingnya tahun pertama ketika itu, dia sangat hormat, segan, bahkan takut. Tetapi sesudah ditabiskan menjadi diakon, dengan demikian dia resmi menjadi jajaran klerus Keuskupan Wetubula Projo. Ketika itu Silvester yang sopan, takut, kok berubah perilaku. Hal ini terbukti ketika dia datang di pastoran untuk bertemu saya, tanpa basa-basi dia katakan begini, dengan bahasa yang sedikit agak mengancam, Romo Jack, ada apa orang ini? Ya. Saat misa perdana saya nanti di kampung, Romo Jack harus siap menjadi pengkhotbah. Spontan dalam hati saya berkata, virus apa lagi yang hidup, yang serang orang ini? Perilaku kok aneh sih, ya. Lalu saya katakan pada dia, silakan Bapak Diakon, kan masih diakon waktu itu, cari pengkhotbah lain, bukan saya. Ada seniormu itu, Romo Felix Jawa, yang mendampingi sekarang, ya. Saya tidak layak berkhotbah, memberi renungan untuk rekan imam, apalagi imam yang masih suci murni seperti Anda nanti. Saya bilang, minyak urapan masih basah. Lalu dia katakan pada saya, walah Bapak Romo jangan begitulah. Saya tentukan Bapak Romo menjadi pembawa renungan misa perdana saya karena saya tahu Bapak Romo mencintai saya sebagai anak, sebagai adik. Lebih dari itu, Bapak Romo cukup tahu siapa saya dan perjalanan panggilan saya sampai saat ini. Dan kata-katanya ini saya lemah. Akhirnya saya serahkan diri sehingga berdiri di sini. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga Ibu Laris yang berbahagia, tangannya tetap dengan insani, perjuangan hidup manusia, refleksi-refleksi manusia tentang hidup dan iman akan Allah. Penyelenggara hidup manusia, hidup dunia. Dalam